Halo Sobis, balik lagi di podcast Indibis Jawa Barat. Seperti biasa, kita di sini selalu ngobrol-ngobrol bersama para pengusaha di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Nah, mungkin untuk episode kali ini, Sobis yang sebelumnya pernah melihat live-nya Instagram Indibis Jawa Barat, itu kita pernah nih ngobrol-ngobrol sama salah satu produk dari Bandung, yaitu baju terakhir. Nah, dan kebetulan karena kemarin live-nya kan kita nggak ketemu langsung nih sama ownernya. Nah, untuk sekarang kita sudah ada Kang Hakim. Selamat sore Kang Hakim. Selamat sore. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu secara langsung nih. Walau kemarin terhalang handphone ya. Nah ini Kang, kita akan mengulik-ngulik nih tentang usaha Akang, produk Akang, baju terakhir ini. Ini sebelum kita lebih jauh mungkin bisa diceritakan kembali Kang Hakim ini siapa dan apa itu baju terakhir Kang? Silakan Kang. Oke, perkenalkan kawan-kawan, saya Hakim Devtian. Di sini diundang karena baju terakhir gitu ya. Jadi kawan-kawan saya pun sekarang kalau ingat Hakim ingat mati katanya. Oh, aduh, agak ini ya, apa? Brandingnya udah ini ya, bener. udah jadi ciri khas gitu. Dulu saya jualan durian, jadi kalau ingat durian ingat Hakim. Sekarang jualan beda lagi. Ingat Hakim ingat mati ya. Oke. Nah ini tadi Kang Hakim bilang ternyata teman-temannya sendiri kalau ingat Hakim ingat baju terakhir. Nah ini yang menjadi mungkin Sobis yang selalu menonton YouTube Indibis Jabar mungkin bertanya-tanya baju terakhir tuh apa Kang? Oke. Baju terakhir itu baju yang akan terakhir kita pakai khususnya untuk muslim ya Kang ya. Kita akan pakai baju tanpa saku gitu ya, berwarna putih yang mungkin kita sekarang kalau ngelihat bajunya saja masih takut, pegangnya masih asing, tapi itu nanti yang akan kita pakai untuk terakhir kalinya selama-lamanya gitu. Ini ya berarti ya mungkin kita melihat berarti kain kafan ya Kang ya. Benar, Kita melihat pun kita udah mungkin merinding duluan terus. Ya kalau saya pribadi sih ya kalau misalkan ya beberapa kali melihat kain kafan jadi inget kayak aduh siap nggak ya gitu. Nah ini dan juga untuk baju terakhir sendiri ternyata banyak ya Kang ya ketika teman-teman ada yang pelanggan memesan ada yang sambil curhat ya Kang ya katanya. Wah banyak nih bicara pelanggan nih macam-macam ceritanya. Jadi awal dulu kali Kang ya. Ya boleh. Mungkin orang nanya kenapa kok jualan kain kafan gitu ya. Jadi memang awalnya sebenarnya jualannya macam-macam Kang. Kita ada pabrik juga, pabrik jajanan dan lain-lain. Nah ini baru 6 bulanan yang lalu. 6 bulan yang lalu saya kebetulan sama kawan-kawan di kantor lagi ya tadabur ayat, yang kebetulan tadabur ayatnya pas di mana di situ digambarkan nanti di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tiba-tiba saya kepikiran, nggak tahu ya ini imajinasi saya jadi ngebayangin almarhum Eril tuh, anaknya Kang Emil. Gitu ya. Beliau hanyut 14 hari dalam di sungai apa segala macam. Saya coba searching, ngelihat kronologinya seperti apa, ngelihat betapa tabahnya Kang Emil saat itu gitu ya. Ya pokoknya emosi saya dikocok-kocok lah gitu ya sore itu. Singkat cerita, besok pagi saya jalan-jalan sama istri, bingung tuh mau kemana. Naik motor, mau motoran lah istilahnya gitu ya. Pas di tengah-tengah jalan saya ngelihat itu kok ada bangunan agak menarik perhatian. Bangunan apa? Kita ke pinggir sebentar, kemudian ngelihat di maps tuh makam almarhum Emeril Mumtaz. Loh kok bisa? Padahal baru kemarin tuh kita bahas tentang itu. Nah disitulah ngelihat gitu ya. Ya saya jadi teringatkan luar biasa. Ya nggak tahu ya kita masih muda pun juga belum tentu jadi jaminan kita masih panjang usianya. Nah di situ jadi awal sebetulnya kenapa kok pengen main kain kafan, karena kita juga pengen jadi pengingat seperti almarhum Eril gitu ya, jadi wasilah orang ingat dan mempersiapkan gitu Kang. Nah ini kan tadi juga Kang Hakim juga cerita bagaimana awalnya bisa muncullah ide untuk berbisnis kain kafan ini. Terus juga tadi ada ini ya yang melatar belakangi ya Kang ya tadi terutama yang kejadian dari anak dari Ridwan Kamil almarhum dan juga ya banyaklah ternyata ininya inspirasinya ya Kang ya. Nah setelah Akang sudah menemukan inspirasinya, terus Akang berarti ada researchnya ya Kang ya? Benar. Nah itu ada researchnya. Nah kalau boleh tahu Kang, awal Akang mulai memasarkan baju terakhir itu di mana Kang? Apakah offline dulu atau langsung kayak
mempromosikan lewat online atau gimana Kang? Oke, jadi awalnya kita bener-bener belum ada produknya tuh. Kita bikin konten dulu, biasa di sosial media kita ya konten-konten pengingat apa segala macem. Yang qadarullah saat itu FYP naik, kita belum siap tuh barang gitu. Sampai pada akhirnya kita coba cari tas yang terbaik gitu ya. Kemudian kita cari perlengkapannya apa segala macem. Ya alhamdulillah berjalan baik. Ya so far penjualan sekarang nih kebanyakan lewat digital ya, digital, artinya online ya, lewat online gitu. Ada cerita menarik, beberapa kali kita jualan juga di event gitu ya. Kita bikin booth, kemarin ada di acara Hijrah Fest, kemudian di acara-acara fashion show. Jadi di fashion show kalau yang lain bajunya cantik-cantik tuh, nah kita warna-warni ya kan. Warna-warni dengan model-modelnya yang luar biasa. Kita pakai manekin gitu ya, boneka itu kemudian kita balut pakai kain kafan. Itu orang banyak yang kaget yang lewat. Wow, agak beda nih gitu beda ya. Nih kan gitu. Pasti dipakai tapi kok belum punya kan gitu. Tapi takut juga gitu ya. Ya tapi ya ternyata memang orang masih takut, masih merasa kayaknya saya masih jauh deh dari itu. Jadi so far yang paling works lewat digital sih kita daripada offline. Jadi kalau tadi ditanya ini ya kita sekarang memasarkannya lebih banyak mostly online gitu. Ya, karena juga tadi Kang Hakim bilang karena tidak hanya langsung menjual kain kafannya, cuman dibalut dengan konten-konten kayak pengingat tadi ya Kang. Benar. Terus tadi Akang juga bilang ternyata sempat ikut beberapa event-event hijrah ya Kang ya. Nah kalau ketika Akang membuka nih boothnya, feedbacknya seperti apa nih? Ketika orang baru melihat aja gitu belum nih, seperti apa Kang feedbacknya Kang? Dari orang-orang yang melihat kayak, wah baru nih apa nih gitu. Bahkan yang bikin event itu gitu ya, event fashion show itu saya kasih baju terakhir, dia angkat tangan. Saya belum siap. Jadi luar biasa, banyak yang takut, tapi ya memang banyak jadi hook gitu ya. Orang pada foto-foto, minta izin Kang boleh nggak ikut foto? Oh, boleh mangga gitu. Jadi ya memang masih semenakutkan itu gitu ya. Padahal hanya sebatas kain gitu loh. Dan kita pasti bakal pakai gitu. Tapi ya memang tadi ya, apalagi kan kita mainnya online tuh Kang. Kebayang tuh ada orang lagi asik-asik scrolling gitu kan. Tiba-tiba apa nih? Gambar apa nih? Gambar jenazah gitu kan. Sudah konten pengingat kematian. Ya memang itu yang kita harapkan sih. Jadi ya kita nih karena asik sehari-hari kita punya kesibukan ini itu, kadang ya lupa kita nih bakal meninggalkan dunia ini gitu. Maka ya di situ justru kita kadang memang sengaja mengagetkan gitu. Nah ini kan kita berbicara tentang penjualan offline, ini kan karena yang seperti kita tahu kain kafan kan tidak bisa langsung kita pakai, tapi dipakai setelah kita bertemu dengan ajal ya Kang ya. Benar. Nah dari Kang Hakim sendiri, bagaimana nih Kang Hakim bisa memperkenalkan baju terakhir ini kepada calon customer? Jadi bisa dibilang dipakainya sih memang pas kita nanti mati Kang. Tapi manfaatnya tuh sudah jauh dirasakan dari kita sekarang sebetulnya. Banyak orang yang misalnya galau nih. Misalnya di mana nih jodoh kok nggak ketemu gitu kan. Gitu. Atau misalnya aduh kok kehidupan saya gini-gini saja, kawan-kawan saya kayaknya jauh lebih berhasil daripada saya dan lain-lain. Jadi karena kita membanding-bandingkan, apalagi di era sosial media sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingat mati Kang, bayangin deh misalnya lagi ada masalah berat banget gitu ya, kemudian kita ngebayangin kalau 5 menit lagi saya mati, memang masalah itu pentingnya apa buat saya gitu loh. Jadi ada satu masalah penting yang kita kadang lupa gitu ya, sejauh mana kita mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya kan. Kita kadang jauh lebih sibuk, jauh lebih terfokuskan sama kehidupan yang sementara di dunia, tapi lupa sama kehidupan yang sesungguhnya nanti. Nah jadi ya sebenarnya dipakainya secara fisik ya memang nanti pas mati gitu ya. Tapi ya ingat mati itu sendiri yang sebetulnya jadi value luar biasa. Dan memang kita selalu bilang kita nggak jualan kain kafan. Gitu, yang kita pengen campaignkan adalah betapa pentingnya kita selalu ingat dalam persiapan kematian. Makanya kan orang cerdas itu orang yang selalu ingat dalam persiapan kematian. Tadi kalau Akang bilang kan kainnya belum dipakai nih sekarang. Nah kita bikin juga nih Kang, namanya pakaian kapan.
pakaian Jadi kafan. Oke. baju kayak baju akang begini, ada kurta kita, kemudian ada gamis, tapi bahannya pakai kain kafan. Biar kita bisa bahasanya ya apa ya, merasakan mungkin ya Kang ya, atau mungkin ada konsep-konsep lain dari itu. Oh ternyata dan itu juga ini ya apa, dijual juga, maksudnya tidak hanya kainnya tapi bajunya juga. Betul. Okay. Ini memang belum rilis nih, bentar lagi rilis insya Allah ya. Berarti lusa kita ada event di Cibinong, kita akan rilis pakaian kapan itu. Jadi ya itu ada gamis, kalau laki-laki ada gamis, sarung, kurta, kemudian kalau yang perempuan ada mukena, kemudian outer perempuan. Mindsetnya sebetulnya kita pengen ya misalnya dibayangin sholat malam sendirian, sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus kita nggak bayangin ini sholat terakhir kita gitu ya. Ya sekarang kita bisa sungguh-sungguh menghadap Allah, sholat dengan pakaian kafan yang kita pakai sendiri. Nanti cepat atau lebih cepat kita bakal pakai kain kafan juga tapi dipakein orang lain, disolatin orang lain. Nah, harapannya ya itu juga jadi pengingat. Jadi ya kita mikir juga kemarin, ya orang beli tapi nggak dipakainya nanti gitu ya. Kita mikir gimana ya caranya, akhirnya kita munculin tuh pakaian kapan namanya. Kapan ya Kang ya. Jadi Sobis yang sebelumnya sudah menonton di live Instagram ini Bis Jabar, ini sudah di-spill sama Kang Hakimnya sendiri kalau nanti akan rilis baju kapan ya Kang ya. Betul. Baju kapan. Jadi Sobis yang penasaran pengen langsung coba, bisa tadi di mana, di Cibinong ya. Pamerannya di Cibinong, tapi ya Cibinong. sudah mulai bisa diakses online juga mungkin lusa gitu. Oke. Jadi Sobis yang penasaran bisa tuh samperin aja Kang Hakimnya nanti di acara Cibinongnya. Nah ini Kang, tadi yang menariknya adalah ketika Akang di event-event tertentu, terus Akang sempet nyoba untuk ngasih ke penyelenggara eventnya kan angkat tangan ya tadi. Nah itu kan berarti salah satu bisa dibilang kendala kecil lah sama berbisnis. Nah selain itu kendala apa lagi Kang yang paling sering dihadapi ketika Kang mencoba untuk memperkenalkan baju terakhir ini? Sebenarnya nggak banyak ya kendala, justru itu jadi kendala besar ya Kang memang. Karena ini saya bongkar dapur nggak apa-apa Kang. Boleh Kang, nggak apa-apa. Jadi kita baru pernah 2 kali event karena kan kita emang umurnya baru 6 bulan nih. Event pertama itu yang fashion show itu kita tuh bawa sebutin jangannya 66 pieces doang. Kita pikir wah ini sudah lah, insya Allah laris manis Tanjung Kimpul. Ternyata cuman terjual berapa coba Kang? Dari 66 terjual 6. Padahal ada sekian orang yang turun di pameran tersebut dan lain-lain. Tapi ya gitu ya, kadang kita sainya di mana, zam-zamnya keluarnya di mana gitu Kang. Jadi datang saat itu ada Dr. Aisyah Dahlan, ada Ustadz Hakim Malik, ada Alvin, yang mana mereka berkenan untuk bertestimoni, kemudian menyampaikan betapa pentingnya kita ingat dan mempersiapkan kematian. Itu kita posting tuh beberapa hari setelah acara, dan ternyata justru naiknya di situ. Kontennya viral, FYP, salesnya justru meningkat luar biasa. Terulang lagi di event berikutnya, kita bawa tuh hampir 200 pieces gitu ya. Wah kita pikir ini kurang, kalau kurang gimana? Udah nanti di PO-in aja apa segala macam. Yang terjual berapa Kang? Dari 200 tadi jadi 16 pieces Kang. Yang terjual 16 pieces. Kita turun barang gitu ya, kemudian kita naikin lagi tuh pas pulang malam-malam. Kita pikir ya ini sainya kita gitu ya. Allah lagi ujiin nih, niat kamu apa? Kalau niatnya karena uang, udahlah pasti kamu patah semangat lah gitu ya. Tapi di situ kita dapat kurang lebih 20-an konten sama influencer dan para ulama gitu, ustadz gitu ya. Dan ternyata banyak konten-konten yang ngangkat juga di situ gitu. Ada yang sekian juta. Dan di situ ternyata ya zam-zamnya keluarnya bukan di event tersebut tapi setelah event tersebut. Jadi kalau dibilang tantangannya apa? Tantangannya ya orang tuh masih merasa jauh sama kematian. Bahkan ada tuh yang datang ke booth kita, ngapain beli kayak gituan? Yang pasti-pasti aja. Loh, yang pasti itu mati gitu. Bener. Yang pasti-pasti aja dia bilang. Pasti-pasti aja. Sekarang kan kita masih hidup, ngapain mikirin mati? Ya udah,
buat apa gitu. Ibu-ibu tuh, aduh saya tuh agak gak ketahan mau juga responnya tuh. gimana, Gitu. ini ibu-ibu gimana. Dan sebenarnya saya ngerespon sih. Oh, tapi boleh tahu responnya rahasia. Oh, oke, siap, dirahasiakan teman-teman. Aduh. Ya intinya gitu sih, justru itu yang menantang buat kita. Jadi ternyata ada tantangan bahwa ya masyarakat umat tuh masih jauh banget gitu sama kematian. Mereka merasa kematian itu milik mereka yang sakit, yang usianya sudah tua dan lain-lain. Justru disinilah letak potensi amal solehnya kalau kami melihatnya seperti itu gitu Kang. Oke. Nah kalau ini Kang, tadi kan kendalanya ternyata berbagai macam ya Kang ya. Nah kalau untuk mengatasinya sendiri kayak misalkan dari sisi online kan Akang pada akhirnya membuat bisa dibilang beberapa konten edukasi ya Kang ya. Maksudnya ya tadi konten pengingat, edukasi dan lain-lain. Dan kalau ada cara lain gak nih Kang biar dari Akang sendiri biar pelanggan tuh lebih aware dan juga lebih lebih sadar akan ini ya kematian tuh pasti gitu. Benar. Bagaimana cara Akang mengatasi itu Kang? Oke. Jadi ya kita coba ngambil angle di setiap keseharian orang kan. Karena ya misalnya kayak kemarin saya lagi di bandara gitu ya. Saya ya misalnya orang kalau mau naik pesawat kan biasanya takut mati tuh. Jadi kita ngambil point of view-nya. Kebanyakan orang saat dia mau berpergian pakai pesawat ada rasa deg-degan, takut jatuh dan lain-lain. Nah itu kita angkat bener-bener gitu loh kan. Jadi ngambil celah-celah di mana kemungkinan orang ingat mati, ya di situ kita edukasi gitu loh. Kemudian pas lagi nunggu bagasi itu kan ngelihat orang nganteri nyari-nyari mana barang bawaan saya, mana koper saya, tas saya, itu kan bekal dia tuh. Ya kita pun sama kan sebetulnya, kita juga mau pulang nanti kan juga nyiapin bekal gitu-gitu segala macam. Jadi kita coba bikin konten dengan footage tersebut, kita kasih pemaknaan, pengingat kematian gitu. Jadi ya kita sih berupaya ya misalnya kayak betapa banyak orang punya baju di lemarinya misalnya gitu. Itu padahal baju untuk hidup gitu ya. Ya sudah punya belum baju untuk dipakai terakhir kalinya nanti. Nah itu kan jadi relate gitu kan. Ya kan kalau maaf ini ya, saya juga belum pernah ngerasain jadi cewek gitu kan ya. Tapi katanya mah gitu ya, cewek itu yang dipikirin deh ya nggak jauh-jauh dari baju, tas katanya kan gitu ya. Kebayang-bayang pengen beli ini, pengen beli itu. Padahal di lemari itu masih banyak gitu yang jarang dipakai, yang mungkin baru dipakai sekali bahkan belum pernah gitu loh. Nah kita pengen ngingetin mereka tentang hal tersebut, kemudian ya bagaimana dengan baju terakhir, baju yang akan dipakai terakhir kalinya, padahal ini bisa saja kalian ya sedekat itu kita dengan kematian. Jadi strategi kita ngambil celah-celah keseharian orang dan direlatekan dengan kematian yang begitu dekat itu sih Kang. Yang benar-benar relate ya Kang, nggak bisa asal ngambil bikin materi karena yang mengangkat yang tadi relate itu ya Kang ya. Benar. Nah ini tadi dari Kang dari event, terus juga tadi Akang juga sudah mulai dikenal dari konten-kontennya, dari segi online dan lain-lain. Tapi kalau boleh tahu kapan nih Kang Hakim di momen kapan Kang Hakim merasa wah ini baju terakhir nih udah dikenal masyarakat nih, udah awareness-nya udah mulai tinggi nih. Di titik mana nih Kang? Wah banyak sebenarnya nih, alhamdulillah saya juga nggak nyangka gitu bisa secepat ini gitu Kang ya. Jadi ada kawan saya influencer, dia ketemu sama banyak artis gitu ya, di kajian, adalah kajian artis gitu ya. Ternyata mereka di kajian tersebut memperbincangkan baju terakhir gitu. Bro, produk lu diobrolin terus nih dari tadi di sini apa segala macam. Itu di kalangan situ. Terus ada kawan saya punya temen salah satu ya direksi juga di BUMN gitu ya. Katanya di circle tersebut membicarakan ini. Kemudian ada lagi postingan-postingan kita tuh di forward ke grup-grup. Jadi ibu saya, mama saya ada grup keluarga besar banget gitu. Dia mungkin jadi cicit di grup itu gitu. Jadi saya juga ada di grup tersebut. Terus di forward lah konten-konten baju terakhir di situ gitu loh. Gitu. Jadi ya mungkin nggak ada yang tahu kalau itu punyanya anaknya mama gitu ya. Jadi banyak yang memperbincangkan, dan yang diperbincangkan kan kematian kan. Nah,
ini kesannya kematian tuh akhir, padahal kematian ini sebenarnya pintu awal untuk kehidupan yang sesungguhnya gitu loh. Kadang orang ya mempersiapkan kehidupan yang sementara ini habis-habisan luar biasa, padahal ada kehidupan yang sesungguhnya nanti yang ya mungkin nggak pernah sadar dan mempersiapkan itu gitu kan. Berarti ini ya Kang, maksudnya banyak momen-momennya ketika Kang wah ini udah ya alhamdulillah udah mulai awareness tinggi nih ya Kang ya. Nah kalau kita berbicara tentang awareness atau dikenal, misalnya produk kita dikenal banyak pelanggan, nah ini ada salah satu produk dari IndiBiz, yaitu salah satunya ada OCA atau Omni Communication Assistant, yang dimana mungkin teman-teman para pengusaha bingung nih, aduh pengen ngepromosikan secara masif, terus pengen komunikasi sama pelanggannya bisa lebih cepat dan lebih masif juga. Teman-teman bisa nih menggunakan OCA atau Omni Communication Assistant, karena di situ teman-teman semua yang lagi merintis usaha ataupun yang sudah lama mempunyai produk-produk itu bisa tuh menggunakan OCA saja, agar kalau misalkan untuk promosi teman-teman bisa menyebarkan tentang produknya, info-info produknya melalui OCA, karena dengan satu klik saja dalam dashboard OCA teman-teman sudah bisa mengirimkan promosinya atau informasi produknya ke up to 10.000 kontak. Nah ini Kang, ini sebagai penutup nih Kang, untuk baju terakhir sendiri kan ini udah nih event-event sudah ikutan semua, terus dari online juga sudah banyak juga nih. Nah untuk berikutnya, langkah berikutnya kemana lagi nih Kang promosinya? Baju terakhir, wah menarik ini. Sebenarnya visi dari awal kita tuh pengen jadi wasilah ratusan juta orang ingat dan mempersiapkan kematian. Ratusan juta ini kalau kita bicara Indonesia baru 70 jutaan mungkin sekarang ya. Nah kita pengen sebetulnya lebih banyak daripada itu gitu. Jadi ya muslim di seluruh dunia rasanya miliaran orang kan gitu ya. Maka kita ya berharap bisa lebih besar lagi, tidak hanya di Indonesia Kang gitu. Jadi dalam waktu dekat ini insya Allah saya Juli ke Malaysia Kang gitu. Kita mau coba penetrasi ke Malaysia, walaupun belum tahu siapa yang akan didatangi, belum tahu siapa nanti partner strategis di sana gitu ya. Ya mungkin masihlah video ini nih ada oh saya pemain dari Malaysia nih gitu ya, siapa yang mau gitu misalnya. Jadi kita lihat ada Malaysia, ada Brunei, ada banyak lah gitu ya yang kita bisa coba penetrasi. Intinya sih ya goals berikutnya untuk baju terakhir ya kita pengen semakin lebih banyak orang pada akhirnya ingat, mempersiapkan dan bisa istiqomah. Kalau cuma ingat mati sementara, kita istilahnya ngelewat jalan ada bendera kuning kita ingat mati kan gitu loh. Tapi gimana caranya setelah orang ingat kemudian mempersiapkan, dan yang paling penting gimana caranya istiqomah. Nah salah satu goals kita pengen bikin komunitas juga. Kita pengen bikin ya mereka nih bisa saling ingetin, saling nguatin. Kemudian juga ya nanti mungkin ada medianya juga kita coba pengen perkuat juga gitu. Dan satu lagi sih Kang, ini yang membuat saya ya sekarang kan sebetulnya bisnisnya sudah zamannya B2C Kang ya. Nggak perlu lagi kita ada channel distribusi, misalnya agen, reseller dan lain-lain, sudah relatif nggak pakai channel tersebut. Tapi pada akhirnya baju terakhir sendiri masih memilih untuk pakai channel distribusi tersebut. Kenapa? Karena saya pribadi merasakan tentang campaign baju terakhir ini, wah ngapain lagi. Jadi ingat mati terus kan gitu loh. Jadi buat saya sih jadi satu hal yang sangat mahal bisa terus ingat mati gitu loh. Saya mikir, ini kalau kita buka kesempatan peluang juga ke reseller orang untuk ikut berjualan, mengingatkan ke sanak saudaranya, ke kerabatnya, atau bahkan di sosial media, ya ini juga mereka bisa jadi ingat dan mempersiapkan juga gitu loh. Akhirnya saya mikir sudahlah dibuka saja. Akhirnya kita buka dan ya bener aja, alhamdulillah itu yang dirasakan reseller gitu. Mereka nggak hanya sekedar mengejar rupiah, tapi juga berpikirnya ini potensi untuk bisa dapetin banyak amal jariah gitu. Karena kalau bisa jadi wasilah orang ingat dan mempersiapkan kematian,
orang misalnya asalnya bandel banget gitu ya, kemudian pada akhirnya jadi tobat, kemudian jadi ya benar-benar hijrah ke arah yang lebih baik dan lain sebagainya, wasilahnya orang tersebut, ya kita berharap ya Allah ridho dan ada sesuatu lah yang kita bisa bawa pulang dari hal tersebut. Itu kurang lebih. Oke, jadi teman-teman atau sobat Indibis, jadi itu dia kalau misalkan Sobis bertanya-tanya ini ntar baju terakhir ngapain lagi nih apa, nah itu sudah dijawab oleh Kang Hakim. Jadi ditunggu saja, kayak tadi salah satunya ada komunitas ya Kang ya. Komunitas juga ada rencana dia untuk ke Malaysia dan juga insya Allah tadi Brunei dan negara lainnya kan ya. Itu jadi Sobis yang pada akhirnya jadi selalu mengikuti nih perkembangan dari baju terakhir, bisa langsung aja ke IG di mana Kang kalau boleh tahu? @baju-terakhir-official Kang. @baju-terakhir-official. Jadi untuk ini untuk pemesan juga misalkan ada yang mesan juga bisa ke sana ke IG juga. Betul, atau mungkin ada e-commerce-nya. Bisa di IG atau di e-commerce ada juga Kang. Jadi atau di reseller kita juga ada gitu. Ada di beberapa toko juga, kita nggak sebut namanya, tapi di toko retail juga sudah mulai ada gitu ya. Kita simpen di banyak gerai-gerai gitu. Oke. Nah nih Kang, ini sebagai penutup kita nih Kang, sebagai penutup podcast kita, mungkin ada pesan atau kata-kata untuk sobat Indibis nih yang nanti akan menonton atau yang sebelumnya sudah mengikuti baju terakhir ini, mungkin ada pesan-pesannya Kang? Apa ya? Ya semoga kita bisa terus berusaha meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia Kang. Gitu ya. Karena ya dunia ini sementara, hakikat kehidupan ini ya sebetulnya kematian gitu ya. Jadi ya ini semua sebentar saja gitu ya. Ada yang sampai usia 60, ada yang 20 juga sudah Allah panggil, ada yang mungkin bahkan baru lahir pun Allah panggil. Maka yuk kita persiapkan bekal untuk kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya ini di sisa kesempatan yang gak lama lagi ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di waktu-waktu ke belakang, dan semoga di sisa-sisa kesempatan ini Allah kasih petunjuk kita untuk makin dekat, makin taat, makin manfaat. Itu dia. Habis baik Kang Hakim, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih. Sama-sama. Dari yang tadi mungkin awalnya cuman sekedar live Instagram, kita kehalang handphone. Betul. Akhirnya sekarang bisa langsung bertemu nih dengan insight-insightnya yang tadi dimana tidak hanya nggak hanya berbicara tentang bisnis, tapi juga ada pesan-pesan yang diberikan oleh produk baju terakhir ini. Jadi untuk sobi semua juga yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak dan kita bertemu di episode selanjutnya. Dah.